Shalom, selamat malam ibu-ibu sekalian. Salam damai untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wijayanti, anggota bidang pendidikan Wanita Katolik Republik Indonesia, Cabang Santo Yakobus. Bersama saya malam ini telah hadir juga Romo Romanus. Romo Romanus Heri Santoso yang biasa dipanggil dengan Romo Romanus. Nah, sekarang kita sapa dulu ya. Halo Romo. Halo Bu Wiwi. Selamat malam semuanya. Apa kabar Romo? Berkat Tuhan baik. Nah, malam ini Romo Romanus akan membagikan kepada kita mengenai seorang tokoh wanita yang ada dalam kitab suci, yaitu tokoh Tamar. Sebelum kita mulai, kita akan membuka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Romanus ya, Mo. Ya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, Kau selalu sertai kami, terlebih dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan untuk merenungkan sabdamu dan belajar bersama dari kisah yang akan kami gali bersama. Terlebih melalui juga tokoh Tamar. Biarkanlah kisah ini bisa memberi inspirasi kami, terlebih untuk kami yang tergabung dalam segala kegembiraan, perjuangan, rasa syukur, juga dalam jerih payah untuk wanita Katolik Republik Indonesia. Semoga ya Tuhan, Kau sertai kami, Kau temani kami, saya Bu Wiwi, dan juga rekan-rekan yang akan juga untuk belajar bersama bermenung. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, sebelumnya saya akan membacakan dulu kisah dari Tamar ini di Kejadian ayat 1 sampai 30. Agak panjang ya Romo ya. Iya. Bab 38. Bab 38 ya. Kejadian bab 38. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Situ, Yehuda melihat anak perempuan Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu, perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi, dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu, Yehuda mengambil bagi Er, anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya jangan memberikan keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah di rumah ayahnya.
Setelah beberapa lama, matilah anak Syua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu datang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan Timna. Karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena dia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tahu bahwa perempuan itu menantunya. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimnya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telengkungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirim, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, Romo, tadi bacaannya cukup panjang ya, Romo. Panjang ya. Nah, sekarang saya serahkan waktunya untuk Romo memberikan pencerahan kepada kami.
Ya. mengenai bacaan ini, Romo. Ya, baik. Makasih Bu Wiwi. Sebelum mulai, kelihatannya HP kita agak dijauhin dari laptop deh, Bu. Karena suaranya Oh, ya, ya, ya. nging-nging gitu. Oke, oke. Ya. Oke. Baik, Bu Wiwi dan juga ibu-ibu yang dicintai Tuhan, ini saya mencoba untuk berbagi. Saya juga sempat berpikir ini kenapa kok temanya Tamar ya? Setelah saya baca gitu, kemudian saya mencoba untuk merenungkan, maka ini hasil permenungan saya. Semoga bisa sedikit memberikan inspirasi untuk kita semua. Mau tidak mau memang tokoh ini tidak bisa lepas dari kisah yang coba kita akan gali bersama. Nah, ini tokoh Yehuda dan juga Tamar. Maka tadi Bu Wi membacanya panjang sekali, ayat 1 sampai ayat 30. Sampai kemeng gitu Mas dia. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan dengan dibantu dengan PowerPoint supaya nanti ibu-ibu WK juga bisa mengikutinya dan kemudian membacanya. Nah, ibu-ibu yang terkasih, maka saya beri judul gini, Kebobrokan Manusia dan Pengampunan Allah. Karena di situ ada dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Yehuda dan yang kedua adalah Tamar. Sorry. Nah, melalui jadi batuk saya. Sorry. Nah, Bapak Ibu, kok jadi Bapak Ibu saya. Ini Kejadian 38 ayat 1. Di situ dikatakan di awal bahwa pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Jadi dia kemudian menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Ya, lalu dia pergi. Sebenarnya kisah ini juga mirip dengan kisah Yusuf. Ya, dengan kisah Yusuf. Tapi bedanya, kalau Yehuda itu salah satu tokoh yang menggambarkan pribadi yang tidak takut akan Allah. Tapi kalau Yusuf itu takut akan Allah. Nah, ini bagi saya penting karena belajar ketaatan. Mari kita lihat nanti seberapa besar kebobrokan yang ditokohkan dari Yehuda ini sehingga dia juga dibantu untuk mengalami sebuah pertobatan. Maka bedanya dengan Yusuf, kalau Yusuf itu takut akan Allah, kalau Yehuda itu tidak takut akan Allah. Nah, sebenarnya sebagai pengetahuan bahwa Tuhan itu melarang orang-orang Israel waktu itu untuk bergaul dengan orang Kanaan. Bergaul aja tidak boleh, apalagi menikahi mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh si Yehuda? Yehuda ini bandel ini. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu adalah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Nah, Bapak Ibu ini, ibu-ibu yang terkasih, ini di situ akan dikatakan dia kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Memang pasti dia pasti dia menikah dengan perempuan itu, kemudian menghampirinya dalam pemahaman konteks perjanjian lama, menghampirinya itu melakukan hubungan suami istri. Pengertiannya yang sangat mudah seperti itu. Yehuda bahkan bergaul dan juga terpengaruh
Ini Bu Wiwi, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Romo. Jelas ya? Oke. Jelas. Terima kasih. Orang bergaul aja nggak boleh. Kok menikah gitu ya? Karena ya memang jangan dibaca dalam konteks yang sekarang ya. Nanti kita bisa bilang kok Tuhan kayak gitu ya. Bukankah kita harus menerima siapa saja? Tapi ini sebuah perjalanan tradisi yang dalam konteks taat kepada Allah Yahweh. Ketakutannya ya bisa jadi orang-orang Kanaan itu sudah tidak bersih, tetapi ya sudah tercampur sehingga orang-orang Israel itu disendirikan supaya tidak tercemar, tidak tercemari. Nah, Yehuda menikahi Siwa, putri Kanaan, padahal dia dilarang. Ya itulah. Itu bedanya kalau Yusuf itu taat, tetapi Yehuda itu tokoh yang menyimpang gitulah ya. Nah, selanjutnya anak-anak Yehuda itu nantinya pun juga Ibu Wiwi dan ibu-ibu yang terkasih yang lainnya sama bobroknya itu dengan ayahnya, di mana Tuhan mendisiplinkan mereka nantinya. Nah, itu tadi yang dibacakan oleh Bu Wiwi, anak-anaknya kan dimunculkan di situ ya. Ada Er, anak sulungnya. Kemudian siapa lagi? Onan. Kemudian yang paling kecil sih Sheila. Nah, itu anak-anaknya. Mari kita lihat selanjutnya. Er, anak sulung Yehuda, adalah jahat di mata Tuhan dan Tuhan membunuhnya. Maka di situ kita lihat apa kejahatannya sebenarnya bisa kita tilik lagi. Pasti ada sesuatu yang keliru, yang nggak oke di mata Tuhan. Pasti dalam posisi ini Tuhan tidak akan pernah keliru. Tuhan tidak akan pernah keliru. Maka akhirnya ya bisa jadi kita tanya Tuhan kok membunuh ya. Nanti kita lihat ya itulah di satu sisi ada hukuman. Kalau seandainya tidak taat kepada Allah pasti ada hukumannya. Nah, berikutnya di situ bahwa Er dihukum oleh Allah dan kemarahan Allah yang sangat serius. Itu menggambarkan bahwa Er itu salah, kemudian Allah menghukum dia. Nah, anak yang berikutnya, Onan, dipandang Allah melakukan kejahatan karena ia menghindari atau melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya yang telah mentradisi sebagai penerus pengganti yang memberi keturunan kepada istri kakaknya. Ini Bu Wiwi dan ibu-ibu yang terkasih, ini kan konteks pada saat itu ada perkawinan yang sederhananya gini. Misalnya saya menikah dengan seorang perempuan, kemudian saya meninggal, belum mendapatkan keturunan. Maka saya yang paling besar, saya punya adik. Maka adik saya itu yang nomor 2 punya kewajiban untuk menggantikan. Iya, menggantikan. Kalau adik saya yang kedua meninggal, kalau saya 3 bersaudara, maka adik saya yang paling kecil wajib menggantikan. Itulah salah satu sebenarnya ada sebutannya itu perkawinan Levirat ya. Tapi ya harus dibaca pada saat itu ya, jangan sekarang. Nah, yang kedua ini si Onan juga dipandang Allah melakukan kejahatan karena ya layaknya sebagai suami istri, tapi dia itu tidak terbuka gitu loh, tidak ingin supaya si Tamar itu punya anak. Iya, itu. Nah, itu secara singkat seperti itu. Nah, lalu seharusnya ia memberikan kehormatan kepada istri kakaknya sehingga istri kakaknya tidak menjadi perempuan beraib yang tidak mempunyai keturunan. Pada saat itu keturunan itu kan sangat berharga sekali.
Oh, jadi kalau tidak Sehingga, punya keturunan itu dianggap aib gitu ya, Romo ya? iya, itu aib itu dalam pengertian ya, apakah dengan mudah kita mengatakan misalnya dalam konteks sekarang mandul gitu ya. Iya, iya. Nah, maka dari itu si Tamar yang pertama nikah dengan si R-nya meninggal, belum ada keturunan, kemudian Onan yang meneruskan. Tapi ternyata Onan kan di sini, kalau seandainya kita baca tadi, mendengar yang dibaca oleh Bu Wiwi kan, tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, menghampiri itu layaknya melakukan hubungan suami istri ya, ia membiarkan maninya terbuang supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Sengaja kan? Sengaja ya. Ya, sengaja. Nah itu tidak Hatinya dikehendaki. berarti Iya, tidak dikehendaki oleh Allah tuh. Akibatnya ia harus menerima kematian dalam murka Tuhan. Mati iya, lagi iya. nih, Bu. Iya, iya, iya. Nah, selanjutnya Yehuda menambah kesalahan dengan menjauhkan Tamar dari anaknya Yang paling kecil. paling kecil, Sela, sebab tidak mau anaknya si Sela itu mati seperti kedua kakaknya. Sebenarnya secara manusiawi, Logis. kalau iya, dalam konteks zaman sekarang bisa jadi kita berpikir seperti ya udah ya Bu ya. Iya, Romo. Gitu dia. Nah, itu yang tidak dikehendaki karena ternyata bagi Allah, bagi Tuhan, jangan disalahkan Tamar. Itu bukan salah Tamar kematian anaknya yang pertama dan anaknya yang kedua, si R dan si Onan tadi, karena ketidaktaatan mereka, sehingga Allah menghukum mereka, bukan salahnya Tamar. Nah, gitu. Apalagi saya sedang berbicara dengan ibu-ibu nih. Nah, wah berarti Tamar dibela nih gitu. Memang dalam hal ini tampak di awal bahwa Tamar bersih, tidak ada salahnya. Tapi nanti saya lihat sebagai manusia pasti ada kerapuhan. Iya. Nah, padahal kematian R dan Onan bukan karena Tamar, tetapi murni karena murka Allah yang turun akibat kejahatan mereka. Nah, kejahatannya apa? Itu bisa dilihat selanjutnya. Nah, Bu Wiwi dan ibu-ibu yang terkasih, maka Yehuda melihat malapetaka dengan beranggapan bahwa itu semua karena kesalahan Tamar. Bukan melihat semuanya itu dalam perspektif ini ya, kedaulatan Allah. Bahwa Allah punya hak untuk semuanya itu. Nah, dengan minta sebenarnya yang diharapkan Tuhan itu menyesal ya Romo ya. Ya, setelah kejadian-kejadian seperti itu diharapkan Yehuda itu menyesal, minta ampun gitu. Pasti ada kesalahan anak-anaknya terutama. Dengan minta ampun kepada Tuhan dan mengarahkan anaknya Sela untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mencontoh kakak-kakaknya. Nah, karena merasa dikhianati oleh Yehuda, maka Tamar melepas. Nah, ini tadi kan seperti itu. Lalu kan akhirnya istrinya Yehuda kan meninggal. Iya betul. Ya? Lalu dia pergi tuh. Nah, si Tamar tahu bahwa apa itu? Berarti Yehuda itu mertuanya ya. Yehuda tahu, Tamar tahu bahwa mertuanya ini lagi pergi nih ke tempat yang tadi disebutkan itu. Nah, lalu dia juga udah tahu sebenarnya anak yang paling kecil udah besar. Iya. Seharusnya kan kalau menurut tradisi pada saat itu harus menikahi Tamar. Tapi tampaknya ini si Yehuda menghindar, nggak mau. Bahkan coba lihat di bacaan yang Ibu baca tadi, kan Tamar sengaja disuruh pulang.
Iya betul. Ya, bahkan Iya. jangan-jangan dia nanti mati kan? Iya Itu. betul. Nah, itu kejahatannya Yehuda tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa Tamar sangat marah Hmm. karena merasa dikhianati oleh Yehuda. Maka Tamar melepaskan pakaian kejandaannya. Ini simbol menunjukkan bahwa Tamar itu sangat marah dan merasa, ya sudah, saya memang bukan janda, dia bilang. Itu. Maka dia lepas tuh. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Kalau bukan janda artinya dia boleh dengan siapa saja. Iya. Ya kan? Walaupun posisi perempuan pada saat itu ya dengan budaya patriarkal, kelaki-lakian berada di bawahnya ya. Nah, karena status janda tidak ada pada dirinya dan merasa sudah tidak punya harapan untuk dinikahi oleh Sheila, anak yang paling kecil dari Yehuda, ini merupakan bentuk ungkapan kemarahannya. Dia marah tuh. Nah, sampai di sini bisa mengikuti ya? Ya bisa. Bisa ya. Nah, sebenarnya protesnya, marahnya Tamar itu, dia ingin menuntut haknya. Dia ingin menuntut haknya itu. Maka yang dia perjuangkan terkait dengan hak sebagai seorang perempuan. Nah, selanjutnya, lalu dia yang dilakukan oleh Tamar itu dia nyamar gitu ya. Dia nyamar, dia duduk, dia lepaskan pakaian ya kejandaannya, lalu dia pakai kerudung, entah bagaimanalah supaya saya tahu Tamar ini pasti cantik lah ya. Bayangin aja cantik lah. Ternyata si Yehuda malah tertarik dia. Padahal aneh juga nih ya. Padahal dia baru berkabung ya, Bu Iwi dan ibu-ibu. Iya, betul baru ya. berkabung, kemudian, nah sebenarnya ada namanya, ada tradisi di sana itu yang disebut dengan apa ya Bu? Mohon maaf ini, tapi ya memang disebut gitu, semacam persundalan suci gitu loh Bu. Jadi itu dilakukan dalam rangka terkait dengan keagamaan. Ya nggak tahu pada saat itu ya sah-sah saja atau bagaimana, saya nggak tahu lah. Nah, demikian juga Tamar nyamar, akhirnya si Yehuda tertarik. Setelah tertarik, dia kan di situ dikatakan lagi dia menghampiri lagi kan, berarti dia melakukan hubungan layaknya suami istri itu. Nah, lalu sebelum itu kan dia minta syarat, maka syaratnya cap materai, kalung, dan tongkat merupakan identitas orang itu. Dan ini menjadi identitas yang diterima Tamar dari Yehuda sebagai syarat yang diminta oleh Tamar sebelum Yehuda menghampirinya. Iya. Nah, maka Yehuda juga terus-menerus mempunyai hati yang jahat dan jauh dari Tuhan. Ini yang menjadi catatan. Nah, ayat 12 yang tadi dibacakan oleh Bu Wiwi. Lalu ia pergi ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu dombanya, kan ada tuh kata-kata di situ. Ayat 12 betul. Ya. Iya betul. Mana ya? Nih. Kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Apa artinya itu? Ternyata itu ya menggunting bulu domba itu ada pemahaman itu menunjukkan dia aneh. Memang benar fatal sebenarnya. Udah berkabung, pergi, pesta, besar-besaran, orientasi pada kenikmatan, dan di situ dikatakan ada immoral terkait dengan waktu itu. Jadi ada tindakan-tindakan yang memang immoral ya. Iya, yang apa namanya ya, sebagai laki-laki hanya orientasinya pada nafsu saja, kenikmatan saja. Mungkin itu salah satunya, akhirnya dia juga terjebak. Ya udah menikmati aja, ada perempuan di situ. Padahal Tamar yang
nyamar. Ternyata ya gitu. Itulah. Maka Tamar menyamar dengan duduk di pinggir jalan. Yehuda mengira dia perempuan sundal. Setelah itu Yehuda menghampiri Tamar. Lalu didengarlah olehnya bahwa Tamar hamil. Maka ia merasa bahwa ini saatnya menyingkirkan Tamar dari Sela dan menghukumnya. Tetapi ternyata kehamilan Tamar adalah karena perlakuannya. Kenapa Itu. tuh? Iya. Saya balik tuh, saya back lagi ya. Nanti buktinya di sini tuh ada cap materai, ada kalung, ada tongkat ya. Buktinya itu. Tuh ketika dia nanti si Tamar agak di apa namanya mau ditekan. Nah, itulah. Materainya menjadi bukti dan orang tersebut tidak bisa lari. Mesti bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Jadi Yehuda ketahuan bahwa dia yang menghamili Tamar. Coba bayangan. Nah, kisahnya seperti itu. Lalu pertanyaan sederhananya kan, lalu kita belajar apa nih dari kisah ini? Iya betul Romo. Jadi untuk terutama nih kayak ibu-ibu nih, apa kira-kira dari tokoh yang ditampilkan Tamar ini apakah ada yang bisa kita teladani atau dari tokoh ini ataukah gimana gitu? Iya, maka misalnya dia memang pada saat itu posisi sebagai perempuan tidak setara ya dengan laki-laki ya. Sebenarnya ya dalam tanda kutip mengalami penindasan juga. Kalau kita baca dalam konteks sama zaman sekarang kan sudah tidak berlaku yang seperti itu. Bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Nah, kita sebenarnya Bu Wiwi dan ibu-ibu yang terkasih yang lainnya, kita juga bisa belajarlah satu dari tokoh Yehuda. Apa yang menjadi kelemahan dia? Sudah pasti yang pertama tadi tidak bahwa taat, gitu. Nah, Tuhan menghendaki harus taat tapi dia nggak taat. Gitu. Contoh misalnya ini beberapa yang saya renungkan saja. Maka kita yang mendengar kisah ini sebenarnya bisa merenungkan masing-masing. Pertama, baik Yehuda maupun Tamar, keduanya melakukan penipuan juga sebenarnya. Iya betul. Saling menipu ya Romo ya. Iya, maksudnya ada salahnya gitu loh dua-duanya. Iya, walaupun betul. Tadi apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan Tamar, dia ingin memperjuangkan haknya kan? Iya. Itu. Tetapi di sisi lain Yehuda takut kalau seandainya anaknya itu takut mati. Seperti kakak-kakaknya ya, Bu ya? Iya, gitu. Tapi kan nggak bisa gitu, nggak boleh gitu. Berarti kalau seperti itu Yehuda menuduh Tamar penyebabnya. Iya. Padahal kan penyebabnya adalah ketidaktaatan dan kejahatan dari anaknya si Yehuda, si Era masih Onan. Lalu yang kedua, tapi Tamar melakukan penipuan itu untuk mendapatkan kepastian atas hak yang sah. Bahwa ia dijanjikan melahirkan keturunan itu ya, atas nama mendiang suaminya. Maka dia berjuang itu. Nah, sedangkan Yehuda memutarbalikkan kenyataan dan menghindarkan Tamar mendapat keturunan, menikah dengan Sela. Nah, misalnya saya saya mencoba untuk belajar apa dari kisah itu ya ini, dua-duanya ini. Nah, lalu ini yang bagian 2 terakhir slide nih. Maka Ibu Wiwi dan ibu-ibu yang lainnya yang dicintai Tuhan, bahwa tidak ada manusia yang benar. Semuanya pernah berbuat dosa. Iya Romo, betul Romo. Dan ingat Allah itu tetap Maha Pengampun. Tapi jangan dalam tanda kutip
memanfaatkan kebaikan belas kasih Tuhan terus kita ngawur Sengaja ya, itu gitu kan ya, nggak Romo. bisa gitu. Nah, sementara ini nih Bu Wiwi dan ibu-ibu belajar dari Ya, tokoh terutama Yehuda dan Tamar. Yehuda dan Tamar ya. Iya, Masih ada betul. slide terakhir nanti di penutup. Saya Iya, kembalikan ke Bu Wiwi atau misalnya ada ya, ya boleh Romo. sharing. Jadi dari penjelasan Romo tadi memang betul sekali ya Romo ya, dua-duanya ini saling menipu. Soalnya kalau Tamar kan sebetulnya dia sudah tahu ya, itu yang lewat itu Yehuda adalah mertuanya. Kenapa dia Iya. mau? Gitu juga. Anu ya, Memang dia jengkel kan ya Bu? karena kemarahannya itu ya Romo ya. Iya, benar. Maka di satu sisi ya saya kadang bermenung hati-hati juga ya kalau pas lagi kita marah tuh ya. Iya, iya. Iya benar sekali. Jadi memang terus yang pasti kita itu harus taat ya Romo ya Ya. sama Tuhan makanya dan tidak boleh sengaja biarpun Allah Maha Pengampun kita tidak boleh sengaja untuk berbuat dosa juga ya. Iya. Mentang-mentang Iya Tuhan Romo. super baik terus Romanus tuh saya naik dewe lah. Terserah lah gitu. Nanti juga diampuni orang Tuhan Maha Rahim itu kan nggak bisa juga kayak gitu. Iya betul. Maka kadang saya dari kisah ini Bu, saya bermenung gitu ya. Apakah Tuhan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sekejam itu ya langsung menghukum lagi. Tapi ya akhirnya dalam batin saya ya memang iya itu hak prerogatifnya Tuhan. Iya betul. Kalau seandainya ini kan bukan masalah bahwa Tuhan kejam, tetapi Tuhan yang selalu berbelas kasih tanpa batas itu, kok ya misalnya saya sebut nama saya, kok ya Romanus ki ngeyel terus gitu loh. Jengkel oke. Nah gitu loh. Orang kapok-kapok gitu. Nah itu kan kalau bahasanya orang Jawa itu iya nggak kapok-kapok terus gitu. Itu. Iya benar. Ya Romo, terima kasih sekali Romo pencerahannya. Ya. Jadi kita juga belajar dari tokoh Tamar maupun Yehuda yang ternyata bahwa ya manusia itu selalu ada dosanya, ada baiknya, ada dosanya. Ya. Tetapi ya seperti tadi Romo sudah sampaikan bahwa kita itu tidak boleh terus-terusan berbuat tidak baik ataupun sengaja tidak baik. Tapi yang paling penting mungkin bagi kami kaum awam ini ya kalau sudah merasa ataupun sudah sadar kita itu berbuat dosa ya mohon ampun dan jangan mengulangi lagi gitu ya Romo ya. Harapannya seperti itu. Maka belajar dari Yusuf lah. Walaupun dia sama-sama meninggalkan dalam pertemuan iya. Ternyata beberapa kali saya ketemu dengan umat gitu. Misalnya, enggak kok Romo, dah. Pokoknya prinsip saya sebagai suami, saya takut akan Tuhan. Dah, itu sungguh menyentuh hati saya. Oh ya udah, pegangannya itu tuh. Walaupun godaan di mana-mana, dengan godaan apapun, tapi selalu dia berpegang dalam iman bahwa takut akan Tuhan itu nomor satu. Iya betul. Ya betul sekali Romo. Terima semoga kasih memberi inspirasi. Maka yang terselet terakhir itu saya mengatakan seperti ini. Kita laksana seperti ya Guci ya atau bejana tanah liat yang kadang mudah retak bahkan juga pecah. Tapi ya saya selalu yakin bahwa bejana tanah liat ini di tangan Tuhan, retak pun pecah pun masih dibentuk oleh Dia. Selama kita masih taat, maka kita itu bejana yang rapuh yang masih dipakai oleh Tuhan, oleh Allah. Terutama dalam perjumpaan kita sebagai wanita Katolik, nah itu kan banyak kita masih dipakai Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, pasti rindu ketemu.
Tapi ya sudah. Dengan cara-cara yang sederhana masih bisa menaburkan rahmat untuk orang lain. Itu bagi saya Iya. penting. Baik, Romo. Gitu Bu Wiwi dan Iya, ibu-ibu terima yang kasih. terkasih. Ya Romo, terima kasih sekali loh Romo pencerahannya. Sama-sama. Semoga Romo juga kita mohon supaya Romo tuh juga bisa mendoakan kami nih ibu-ibu wanita Katolik supaya tetap bisa berkarya walaupun ya dari rumah, ataupun supaya wanita Katolik itu bisa lebih banyak bisa berpartisipasi dan membantu gereja juga. Amin. Sudah sampai sekarang mah sudah banyak rahmatnya. Yang penting kita saling mendoakan. Iya Romo. Terima kasih. Ya. Mungkin Romo masih ada tambahan, Romo. Tambahannya sederhana. Pokoknya Iya. salam sehat, jaga kesehatan. Semoga semuanya dilancarkan dan kita balut dengan doa semoga kondisi pandemi ini benar-benar bisa selesai, bisa berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Iya, Itu Bu Romo. Wiwi. Iya, Romo. Romo, atau kita tutup dengan doa ya, Romo ya. Siap. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, tetaplah kami bersyukur melalui sebuah kisah dari Yehuda dan juga Tamar. Kami ingin belajar memetik makna bahwa segala kehidupan kami juga dalam dekapan kasih-Mu. Walaupun kami punya kelemahan, tetapi di saat kami selalu bisa memperjuangkan untuk selalu takut kepadamu, berjuang untuk menabur kebaikan dengan segala kerapuhan dan kelemahan kami percaya bahwa kami tetap bisa Kau pakai secara khusus untuk wanita Katolik yang juga selalu sudah menaburkan banyak kebaikan dengan cara masing-masing. Semoga tetap bisa berkarya terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Mengutamakan hati, berempati, dan juga membantu secara konkret bagi orang-orang di sekitar kami. Maka berkatilah kami selalu, keluarga yang kami cintai, dan segala karya pelayanan dan dunia kerja kami. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Berkat Tuhan selalu tercurah bagi hidup kita, dalam kesehatan yang baik, juga keluarga yang kita cintai, selalu bisa menjadi berkat kepada siapa saja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Ya, ibu-ibu semua, terima kasih. Lain kali ataupun di kesempatan lain kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Selamat malam Bu Wiwi dan ibu-ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.